Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini kita sudah mendapatkan banyak perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan, terutama untuk income statement tahun 2024. Maka mari kita evaluasi income statement-nya. Kita apakah saham ini masih tetap memberikan profit, apakah meningkat atau malah menurun. Kali ini kita akan membahas saham-saham BUMN Karya untuk income statement tahun 2024 melalui Sankei Diagram. Dan kita nanti juga akan melihat Wyckoff structure-nya untuk struktur besar dan kita apakah ada potensi untuk masuk dan volume price analysis-nya ya untuk masuk melalui analisa volume price analysis, lalu kita akan cek rotasi sahamnya dan foreign flow. Terakhir kita akan lihat korelasi mereka serta volatilitas. Dan kali ini yang tersisa menurut saya nafasnya yang masih bernafas adalah Adikarya dan PTPP. Sementara Waskita udah sekarat ya di suspend, masih suspend saya rasa. Dan Wika tidak terduga ya Wika ini. Wika ini bukan perusahaan kaleng-kaleng kita lihat kalau di jalan tol atau jembatan layang itu stempel Wika-nya ada di mana-mana. Dan ada teman saya kuliah juga waktu S2 SBM ITB juga kerja di Wika, confident ya waktu zaman merajai mereka banyak proyek-proyek tapi ternyata dengan utang. Dan sekarang kena hutang ya Bapak Ibu. Jadi di PKPU dan sebagainya lah Bapak Ibu. Tapi kita lihatlah, mungkin banyak Bapak Ibu yang tersangkut di sini. Kalau performa keuangannya baik, saya rasa mudah-mudahan dia akan bisa lepas dari jeratan masalah. Katanya mau ada reorganisasi, kita tidak tahu apakah ini nanti di Danantaranya akan masuk juga oleh mereka. Kayaknya ada yang masuk ya. Saya belum tahu jelas apakah BUMN Karya yang setahu saya yang profit semua, yang gendut-gendut diambil semua, karena itu lebih gampang menjualnya ya kan. Itu kan isi Danantara itu bagaimana menjual lah itu. Gak mungkin mereka mencari investor dengan yang sakit-sakitan. Yang sakit-sakitan nanti di merger, di apa itu BUMN urusannya. Kita investor cari profit sajalah. Kita trader terutama ya. Baik, Bapak Ibu, Adi dan PTPP berdasarkan abjad dia. Nah, sekarang saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Dan saya gunakan Sankei diagram ini sebagai simplifikasi dan visualisasi saja. Saya tidak gunakan untuk trading ya. Jadi saya cuma perlu tahu bahwa perusahaan yang saya lihat ini di bottom line-nya dia memberikan profit. Karena kalau selama perusahaan itu belum memberikan profit, tidak layak untuk masuk ke sana gitu loh menurut saya. Jadi ngapain gitu ya? Artinya dia bakar duit, dia utang gitu ya. Kecuali nanti kita punya buan akun sendiri, masukkan ke sana. Bisa. Nggak usah dilihat ya. Lalu saya juga kalau bagi saya ya berasumsi bahwa laporan keuangan itu selalu telat 3 bulan. Jadi untuk full year 2024 keluarnya di bulan April, bisa saja sahamnya sudah naik sejak Januari. Nah, jadi kita selalu telat. Oke, tapi paling enggak kita tidak dituduh membeli kucing dalam karung. Kita tahu perusahaan ini akhir tahun lalu 2024 mereka tetap memberikan profit. Mudah-mudahan itu meningkat untuk tahun berikutnya lah itu. Oke, disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu, dan wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tanpa trading plan dan tanpa money management, itu artinya gambling. Bapak Ibu bisa akses juga nanti Sankei diagramnya dengan Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, silakan akses. Kemarin ada yang bertanya, Pak bagaimana cara akses Telegram botnya? Cek di video ya, link deskripsinya, klik saja. Tapi harus install aplikasi Telegram dulu, yaitu gratisan untuk aplikasi Telegramnya. Telegram channelnya silakan join Bapak Ibu. Ada yang bertanya juga, Pak saya mau ikut berdiskusi. Di mana grup Telegram grupnya? Yang ada Telegram channel, tapi di dalam channel ini ada grup diskusinya ya. Tidak banyak. Walaupun ada beberapa orang yang nyebar-nyebar spam di situ, ya ngapain disebar juga, nggak rame juga di situ. Bisa join di sini, yang mau nyebar spam sebagusnya jangan join lah, karena channel dia.
Oke, sosial medianya silakan di-follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Sekarang kita mulai dulu dengan melihat sentimen sektor BUMN karya di tahun 2024. Kita pernah lihat begitu Jokowi dulu terpilih periode pertama, kalau saya tidak salah, dia dengan semangatnya membangun infrastruktur ya. Jadi kalau infrastruktur pembangunan, ya siapa lagi yang dapat? Justru porsinya adalah BUMN karya. Karena mereka bisa disuruh bangun pakai utang gitu. Kalau mungkin perusahaan lain yang tidak ada hubungan dengan negara, ya kalau sudah jatuh term pertama harus bayar, terus negara nggak bisa bilang nggak ada duit, ya gitu nggak boleh. Tapi BUMN karya mungkin minta uang ke Menteri Keuangan, dibilang oh belum ada duit, tahan dulu ya gitu. Kita nih cari utang gitu. Atau bisa minta utang ke bank BUMN, sesama BUMN saling bantu untuk mensukseskan program negara demi merah putih bisa, tapi kan akhirnya berdarah-darah juga keuangannya. Apapun itulah. Karena saya pernah pegang juga, pernah berjaya juga, pernah profit juga itu. Pernah cut loss juga. Jadi lengkap sudah. Baik, kita lihat. Di tahun 2024, ini menjadi periode yang penuh tantangannya bagi saham-saham BUMN karya karena ada sentimen buruk, ada sentimen negatif yang paling kita catat. Faktanya adalah Waskita dan Wika masih disuspend. Kenapa disuspend? Karena nggak bisa bayar atau jatuh tempo. Itu sajalah. Kenapa nggak jatuh tempo? Duitnya nggak ada, gitu. Oke, jelas. Sentimen positif adalah di tahun 2024 masih ada komitmen pemerintah terhadap infrastruktur, terutama proyek PSN. Mudah-mudahan 2025 masih juga ada komitmen. Kita nggak tahu, kalaupun ada komitmen, mungkin porsinya akan kalah dengan makan bergizi gratis, gitu. Orang makan karena benar juga pemikirannya bahwa masyarakat itu tidak makan jalan tol, masyarakat itu tidak makan jalanan, tapi mereka butuh makan siang dan butuh gizi, ya gitu. Ya sama-sama prioritas lah. Jadi ada yang bilang kalau nasi telur dimakan habis, ya besok kasih lagi. Kalau jalan tol dibangun itu untuk jangka panjang. Sebentar kan periode pemerintahan 5 tahun gitu. Belum tentu 5 tahun lagi kalau begini jalan tol nanti akan terasa. Itulah sebagian yang berasumsi. Dua-duanya benar menurut saya. Tapi bagi trader seperti saya, yang benar adalah kalau bisa ngasih profit ke saya. Itu saja. Sentimen yang berikutnya adalah beberapa emiten sudah berhasil melakukan restrukturisasi keuangan. Yang terakhir kita lihat PT PP berhasil melunasi utangnya lebih awal. Itu sinyal bagus, artinya manajemennya confident ya. Confident ya. Terus efisiensi operasi, mereka risknya diperkecil, lebih banyak melakukan namanya joint operasi ya. Joint operasi lah, joint venture dan joint operasi hingga akhirnya risknya terbagi. Oke, lalu ada juga sekarang saya nggak tahu sudah masuk atau belum ini PT-PP, Wika, Waskita ke dalam Danantara. Mudah-mudahan masuk, karena masuk berarti dikelola dengan bagus karena butuh dijual kan. Oke. Sentimen negatif, kondisi keuangan masih lemah, Wijaya Karya dan Waskita masih disuspend. Mudah-mudahan segera dibuka. Sebenarnya simpel saja, kalau mau nggak sampai itu lunasi semua hutangnya, tapi duitnya dari mana? Terus kekhawatiran lagi sangat sensitif dengan suku bunga karena disuruh bangun tapi dengan utang. Nah, itu berat ya sebenarnya, tapi apa boleh buat, kewajiban penugasan demi merah putih. Akhirnya yang beli sahamnya yang cemas sekarang, tidur nggak tenang ya. Lalu pelemahan rupiah ya sama juga Bapak Ibu, suku bunga naik, rupiah melemah karena utangnya dalam dolar ya. Kalau tahu saya utangnya dalam dolar. Jadi mau jual juga, mereka suruh bangun jalan tol, udah jadi suruh jual, nggak laku, akhirnya jual murah. Banyaklah kasus-kasus, Bapak Ibu mungkin bisa list nanti apa saja kira-kira tantangan untuk sektor karya ini tahun 2025. Oke.
Sankey diagram bisa diakses nanti di Telegram bot dengan perintah SGF, kode sahamnya apakah ADI atau PTPP, nanti dia akan memberikan Sankey diagramnya. Bapak Ibu bisa simple sekali membacanya, nanti kita akan sama-sama membaca. Mudah-mudahan kalau saya sih tidak perlu detail, yang penting saya tahu perusahaan ini profit, rugi, efisien, dan sebagainya. Jadi itu memberikan saya masukan selain technical analysis. Oke? Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ini adalah Telegram bot saya menggunakan Telegram desktop. Di PC layarnya lebar, lebih enak, tapi bisa juga diakses dari handphone, dari handset, Android atau iOS. Yang penting punya aplikasi Telegram. Jadi kadang-kadang kalau saya terima alert, tidak harus di depan komputer, bisa ngecek ya. Oke. Pertama kita akan lihat dulu ADI berdasarkan abjad. Kita ketik perintahnya SKF-ADI untuk mendapatkan income statement dalam bentuk Sankey diagram tahun 2024. Baik Bapak Ibu, ini adalah adikarya untuk income statement tahun 2024. Kita langsung saja. Di top line-nya dia ada revenue-nya 13,3 triliun. Sebenarnya kalau revenue saja dia besar. Tapi ini sudah berkurang 33% dibanding tahun lalu, dan dia CAPEX-nya atau cost of revenue-nya atau cost of goods sold-nya adalah sekitar 11,7%. Ini juga sudah turun dari tahun lalu, dan gross profit-nya hanya memberikan 1,6 triliun. Ini turun juga 30% dari tahun lalu. Jadi kalau lihat performa di top line-nya, dia menurun. Nah, ini ada profit from joint venture atau joint operasi atau yang lainnya, apalah namanya, dari tempat lain Bapak Ibu. Dia masuk, langsung masuk gross profit ya, after joint venture. Jadi ada gross profit, karena ada tambahan dari joint venture, dia meningkat 2,5 triliun ya. Ini turun 10%, jadi turun juga walaupun ada tambahan. Tambahannya meningkat, profit from joint venture ini meningkat 84%. Lalu mereka harus mengeluarkan OPEX-nya 1 triliun, ini turun OPEX-nya minus 8% dibanding tahun lalu. Dan setelah dikurangi dengan OPEX, maka gross profit after GV-nya memberikan operating profit 1,4 triliun, ini turun dibanding tahun lalu. Dan mereka harus mengeluarkan non-operating expense sebesar 838 miliar. Ini bunga mungkin. Jadi mereka punya utang, mereka harus bayar 838 miliar ya. Dan akhirnya sisa income before tax-nya adalah sebesar 613 miliar. Ini sudah turun minus 27% dibanding tahun lalu. Mereka bayar dulu pajak ke negara 331 miliar. Turun juga pajaknya, dan hanya mengantongi net profit sebesar 281 miliar. Ini turun dibanding tahun lalu. Alhamdulillah dia tidak minus ya Bapak Ibu, utang terbayar, dia tidak minus walaupun cuman segitulah. Oke. Apa boleh buat Bapak Ibu? Dalam tekanan dia masih bisa memberikan profit 281, tidak minus, masih beruntung lah. Mari kita lihat speedometernya. Speedometernya ADI, dia berada di zona grid, artinya demand-nya ini lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star ADI. Rotasi saham untuk ADI di daily saja ya Bapak Ibu, kita lihat. Nanti Bapak Ibu kalau lihat weekly-nya bisa lihat sendiri. ADI dia sudah keluar di Kompas 100, dia bergerak menguat ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini dalam beberapa hari relatif terhadap komposit, ADI ini bergerak menguat terus nih. Ya, kalau sampai mentok belok ke kiri artinya supply-nya sudah selesai. Weekly-nya tidak ada sayangnya. Kita cek dengan struktur besar VPA Monday. Kita akan lihat bagaimana jaya-jayanya dulu. Adikarya Adi. Ya, di sini dia berjaya ya Bapak Ibu. Puncak-puncaknya itu 2015 ya, terus ke sana mulai turun. Di pandemik dia mentok ya. Jadi pandemik, kalau kita lihat puncaknya ini ada di 2015 ya. Lalu ini periode berikutnya Presiden Jokowi. Di mana ya Presiden Jokowi? Tapi puncaknya di sini lah, euforia. Baru ketahuan kerjanya sekarat, pandemik. Baru dia puncak lagi, ini ada sinyal uptrend, baru dia turun lagi ke bawah.
Bisa kita lihat memang performanya masih turun terus. Yang dulu belinya di 3.000 atau inilah puncaknya di 1.800, sekarang berada di 200. Oke, ya, jadi faktanya dia masih menurun. Apakah ini sudah bottoming sejak 2004 sampai 2005? Nanti kita akan lihat di time frame lebih kecil ya. Yang pasti volumenya di bawah rata-rata ini. VPA Weekly ADI. Nah, ini weekly, salah. VPA Weekly ADI. Kita lihat dulu weekly-nya sebelum lihat daily-nya. Oke, di weekly hari terakhir ini udah valid ya Bapak Ibu, tanggal 25 nanti hari Jumat. Dia mengatakan begini. Possible end of downtrend, bahwa downtrend ini mungkin sudah selesai, mungkin ya, possible, ada possibility, dan uptrend akan segera dimulai. Volumenya besar untuk mingguannya, tapi below average ya. Jadi kalau lihat ini, dia turun, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini distribusi marking down, dia sini ada lonjakan volume. Jadi ciri-ciri dia mau naik itu harus ada lonjakan volume ya Bapak Ibu. Nah ini juga lonjakan volume. Oke. Kalau lihat ini naik-naiknya mungkin setinggi sampai 3.500 cukup lah Bapak Ibu. Kalau udah lebih berarti fase baru. Ini untuk weekly ya. Jadi kita lihat dia masih selling climax, auto resistance belum secondary test di weekly-nya. Kita lihat daily-nya. VPA ADI. Oke, jelas terjadi perbedaan Bapak Ibu. Lihat ini volume-volumenya sampai bulan Maret sampai akhir Maret ada ledakan volume, melesat dia. Jadi ada selling climax, auto resistance, secondary test. Disinilah namanya change of character terjadi. Baru dia break. Mau dikatakan, Pak ini fase B-nya nggak ada. Ya apa boleh buat? Di daily-nya tidak ada. Tidak boleh kita pungkiri. Karena ini data ya. Langsung dia break, the best time for buying. Dia langsung tancap ke atas. Tapi ini ada stopping volume. Ini penyebab kita harus jaga atas. Supaya tidak FOMO. Lalu dia akan memberikan second chance to buy. Baru dia naik. Nah, kenaikan ini valid kalau dia close di bawah 74. Kalau saya sih melihatnya sabar saja. Karena kalau kita beli dekat-dekat 74 ini, resikonya supply-nya masuk. Ini kan supply semua di sini. Dia naik ya. Walaupun volumenya ada terjadi peningkatan, turun. Nah, ini turun dia. Nggak konsisten juga. Takutnya di sini kena double top, dia turun dulu. Jadi Bapak Ibu kita tunggunya malah bisa sampai ke 200 ini Bapak Ibu. Jadi yang beli di 200 mungkin sudah profit taking 274. Berbahaya, kenapa? Di sebelah sini ada supply ya. Sebelah kiri ada supply. Kita lihat, kok terbaca nggak supply-nya? VBP ADI. Karena supply-nya itu sudah masuk sebelumnya. Ya, naik. Ini dia, supply-nya touch sedikit saja. Ini dia ya, kalau Bapak Ibu tarik sebenarnya supply-nya dari sini. Ini yang panjang ini. Mudah-mudahan visualnya logik kalau saya tarik. Karena ini kena ya. Jadi dia kena sedikit. Dia langsung turun. Nah, ini akan absorb lagi. Nah, yang di atas ini akan keluar juga. Iyalah, ya kan? Ya, jadi ini buktinya supply-nya masuk, terus naik lagi, nanti kena, masuk lagi. Itulah volume price analysis ya Bapak Ibu. Volumenya tidak akan bohong. Karena orang di situ nyangkut. Selanjutnya kita lihat dengan foreign flow. PIF ADI. Foreign flow untuk saham ADI. Kita bisa lihat untuk ADI ini foreign flow-nya mungkin dia tidak dominan ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat masuknya spiky aja. Masuk, keluar. Tidak konsisten ya akumulasinya. Dia masuknya kemarin 1,4 miliar. Tapi dalam 5 hari kalau kita kumulatifkan. Jadi ada sisa net sell 0,76 miliar. Dalam 20 hari juga masih ada 0,46 miliar. Dalam 60 hari sempat ada net buy. Tapi tipis aja di bawah 1 miliar ya. Jadi kalau kita lihat memang mungkin asingnya keluar masuk ini tidak banyak nih. Tidak punya pola juga ya. Jadi sementara ini bisa kita abaikan, asing mungkin dia tidak dominan. Oke, saham berikutnya ada PTPP. Nanti bagian akhir Bapak Ibu jangan stop, jangan berhenti nonton sampai akhirnya. Kita pada akhir dari video ini kita akan adu volatilitas dan korelasi Adikarya dan PTPP. Sekarang kita lanjut dengan PTPP. Dari pandangan saya, kalau beracuan bahwa hanya tersisa PTPP di Kompas 100, berarti performa PTPP yang paling bagus. Tapi kita cek dulu lah. Dengan untuk Sankey diagram dengan perintah SKF PTPP. Berikut ini adalah chart foreign flow. Bukan chart foreign flow, maaf. Berikut ini adalah Sankey diagram untuk PTPP Persero full year
full year tahun 2024 income statement-nya dengan Sankey diagram. Bapak Ibu bisa lihat di top line-nya dia meningkat 7% dari tahun lalu, menghasilkan revenue 19,8. Ini lebih tinggi ya dari Adikarya. Tetapi sayang cost revenue-nya juga tinggi, 17,17 triliun, meningkat 7%. Lalu ya ini gross profit 2,6, lalu dia mengeluarkan OPEX-nya 823 miliar ya, meningkat 11%. Lalu ini operating profit-nya 1,8 triliun, meningkat 10%. Kalau kita lihat dia meningkat ya Bapak Ibu ya. Ini lumayan bagus juga ini sebenarnya, tapi memang ya apa boleh buat beginilah ya. Non-operating income. Ada non-operating income, saya nggak tahu dapatnya dari mana. Kalau bunga, apakah dia sudah tidak punya utang ataukah sudah melunasi? Tapi dapatnya income ya, ini harusnya dari tahun lalu. Nanti Bapak Ibu silakan cek karena ini harusnya income. Oh enggak Bapak Ibu, ini salah nih. Ini harusnya expand. Ya harusnya warna merah ya. Kenapa? Karena 1,8 kurang 97 1810 kurang 978 dapatnya sekian. Ini koma-komanya sedikit lah ya. Ini kembali lagi Bapak, untung kita cek bahwa ini bukannya income tapi expand hingga 1,8 ini setelah dikurangi 978 miliar, maka income before tax-nya menjadi 831. Dia sudah meningkat 29% tahun lalu. Bayar pajak dulu 702 miliar kepada negara. Meningkat pajaknya 36%. Senyum mungkin ya Bapak Ibu. Negara tambahan pajaknya meningkat ya. Pusatnya sekarat. Lalu dia memberikan net profit 129 miliar. Dia meningkat. Jadi dari sisi performan di top line-nya dia meningkat 7%, di bottom line-nya dia meningkat 2%. Masih oke lah maksudnya dalam kondisi yang rumit, sulit, mereka tetap bisa lebih baik dari tahun lalu. Angkanya memang kalau masuk kalau saya rata-ratanya berharap perusahaan yang saya pegang itu masih tetap memberikan profit paling enggak 1 triliun, kecuali dia baru grow up ya, dia baru IPO atau belum lama. Kalau PTPP ini kan enggak ya, ini kita bisa lihat kondisi bisnisnya seperti apa. Oke, sekarang kita cek dengan speedo PTPP. Kita lihat speedometernya untuk PTPP. Dia sudah ekstrim. Hati-hati Bapak Ibu, PTPP akan segera bisa turun karena dia sudah ekstrim. Mungkin akan ada masuk aksi profit taking. Kita lihat dengan star PTPP. Rotasi sahamnya juga dia sudah bergerak menguat sampai grid relatif terhadap composite. Dia lihat terjadi perlambatannya, berbahaya ini Bapak Ibu ya. Kalau supply-nya masuk dia bisa berbelok. Karena dia sudah di zona grid. Terlalu grid tidak bagus juga. VPA monthly PTPP. Kita lihat struktur besar Wyckoff-nya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, masa jaya-jayanya Wyckoff-nya sudah terbentuk. Perlu nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, kita bisa bahas ini lebih detail di kelas dalam workshop kelas advance-nya. Ini adalah marking up, ini distribusi, ini yang dinamakan upthrust after distribusi. Jadi dia sudah memberikan sinyal kalau Bapak Ibu sudah belajar volume price analysis dan Wyckoff method, kita sudah tahu segera exit. Ya, karena di monthly-nya sudah memberikan upthrust after distribution. Di sini adalah the best time for selling. Ya, di sini adalah second chance to sell. Sudah, habis itu harus ditinggalkan karena dia akan turun jauh ke bawah. Apakah dia akan naik ke atas? Mungkin ini adalah fase akumulasi, tapi biasanya dia tidak setinggi-tinggi ini. Ini sudah lewat, mungkin dia setingginya di 1000, 1300 atau 1000 udah cukup itu, atau 835 sampai 1000 mungkin dia akan kena di sana, habis itu selesai siklusnya, turun lagi. Apa boleh buat ya, siklus besarnya sudah selesai. Ada yang bertanya, Pak, kenapa itu? Itu pembahasannya panjang ya. Butuh waktu 1 hari di dalam kelas kita. VPA weekly PTPP. Kita lihat weekly-nya. Dari weekly-nya kita tahu dia masih marking down ya, terus. Nah, di sini ada selling climax, auto reaction yang sudah ekstrim. Kalau dia mau turun maka dia memberikan secondary test
baru bisa naik ya. Kita punya low, high, low, kita butuh pullback-nya. Kalau yang mau masuk di weekly, karena dia kalau mau naik Bapak Ibu siklus besar, dia harus ada volume. Nah, sekarang baru ada peningkatan sedikit indikasi, ya, berharap dia nanti ada pullback dulu untuk volumenya lebih besar lagi. Jadi syaratnya volume. Itulah. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi untuk belajar namanya volume price analysis ya. Jadi simple sekali, nggak usah aneh-aneh lah kalau belajar saham itu. Bapak bilang pakai indikator ini, indikator itu, percaya dengan saya Bapak Ibu bahwa indikator yang paling leading adalah price dan volume ya. Mau pakai MACD, mau pakai apapun, yang paling leading adalah price dan volume. Ya, dua itu pasangan lah. Nanti di detailnya bisa dari price dan volume siapa yang lebih leading lebih duluan gitu indikatornya. Oke, sekarang kita lihat VPA daily PTPP. PTPP untuk daily ya. Ini marking down. Di sini sudah ada selling climate sebenarnya. Authorization secondary test sudah bottoming di sini. Ya, mungkin mau dikatakan the best time for buying di sini boleh aja. Second chance to buy, dia turun ke bawah, kita buy ke bawah, pullback-nya baru dia naik ke atas. Tapi lagi-lagi sebelah kirinya pasti ada demand zone. Sekarang sudah ekstrim, siap-siap pullback lagi. Saya nggak tahu kemana, harus kita cek dulu. Yang pasti kenaikan ini dari sisi volume price analysis, volumenya ada perbedaan dengan volume-volume sebelumnya. Jadi bolehlah kita antisipasi pakai chart VBP tapi daily ya. Nanti Bapak Ibu kalau lihat time frame besar pakai ini ya. Pakai weekly. Dia mau turun kemana? Apakah bisa kita deteksi? Nah, ini kalau kita cari di sini ya. Yang besar tuh adalah ini, ya. Kalau kita tarik dia adalah di sini, dua ini. Kalau tarik ke sana berarti mungkin dia akan turun ke sini lagi atau ke swing low inilah. Ini ada rally, base rally, dia tes ya. Jadi sekitar 300-an mulai bisa mulai agresif ya Bapak Ibu. Nanti ya di mana lah pokoknya Bapak Ibu atur saja ya. High dia harus pullback dulu karena tadi speedometernya ekstrim. Kalau setinggi-tingginya di daily, Pak, kalau mau pasang target di mana? Bapak Ibu lihat di sini ada supply zone, ini ada puncaknya, ini ada sell. Jadi turning point taruh di atas. Karena ini sepanjang ini adalah supply. Ini orang nyangkut semua ini. 440 sampai 480 itu orang nyangkut semua. Yalah harganya di bawah kan. Kalau beli di atas pasti nyangkut. Selanjutnya kita lihat foreign flow. Foreign flow PTPP. Berikutnya chart foreign flow untuk PTPP Bapak Ibu. Walaupun kita lihat hari terakhir kemarin ada asingnya masuk 0,28 miliar. Artinya ya. Kecil sekali di bawah 1 miliar, tapi masih terdeteksi dalam 5 hari sampai 11 hari asingnya net sell. Lihat trennya masih down ya. Sesekali dia keluar besar, sekali-kali dia sepaki besar. Artinya belum ada indikasi asingnya masuk. Mungkin juga tidak dominan juga dan mengharapkan harapan asing untuk masuk agak susah. Dari pola pattern ini, daily ini mungkinan akan jatuh agak dalam ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, karena dia sudah ekstrim dia, akan jatuh agak dalam. Jadi bisa bahkan menyentuh 525 ini kalau lihat dari fraktalnya. Saya tidak punya jadi ngomongnya bisa sesuka hati sesuai dengan data lah. Baik Bapak Ibu itu saja kita lihat untuk income statementnya. Sekarang kita adu dulu dengan PPM. ADI PTPP. Bagaimana volatilitas mereka kita lihat dengan daily average return. Kalau kita lihat hampir sama-sama saja. Antara ADI dan PTPP untuk data 12 bulan. Uniknya mereka dalam 12 bulan sudah outperform terhadap composite. Mungkin karena kenaikan terakhir. Sudah bottoming mungkin. Dan mereka sangat volatil ya. Jadi mainnya nge-swingnya bisa swing cepat nih. Nggak bisa dipegang lama. Karena volatilitasnya tinggi. Naik berapa hari, seminggu, 2 minggu jual. Beli lagi di bawah. Begitulah. Kalau lihat ini ya. Dia sangat volatil. Korelasi PCM ADI PTPP. Korelasinya tinggi, jadi Bapak Ibu kalau beli PTPP jangan beli ADI, kalau beli ADI jangan PTPP. Jadi kalau kita lihat langsung dari mana yang lebih oke. Dia aja net income di PTPP 129 miliar meningkat 2%. Ada pertumbuhan walaupun kecil. 129 ya. Kalau lihat di sini 281. Lebih besar tapi penurunan. Nah ini
Itu dululah kita lihat. Artinya saya cenderung yang mana? Saya cenderung melihat bahwa dia ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Kalau dia terjadi penurunan, seperti momentum. Penurunan itu kalau dia turun, akan turun berikutnya gitu ya. Dia butuh effort untuk turn around. Selain itu, PTPP ini masih di Kompas 100 ya. Itu yang menjadi pegangan juga. Nah ini ya PTPP ya Bapak Ibu. Dia turn around. Dia bottom line-nya meningkat. Meningkat ya Bapak Ibu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk duel adu income statement melalui Sankey diagram untuk dua saham BUMN Karya, yaitu Adikarya dan PTPP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, join juga ke Telegram channelnya. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.